Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bukit yang kita sedang duduk di atasnya, ini bukit yang menjadi saksi atas tewasnya 70 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Tatkala 3.000 pasukan kaum musyrikin datang ke kota Madinah. Letak mereka di sebelah sana kira-kira. Kita lihat yang ada pohon-pohon kurma itu. Dan letak pasukan Nabi SAW tepat di tempat kuburan itu. Pasukan kaum muslimin. Dan di sini Nabi SAW meletakkan 50 pasukan pemanah. Di sini, di bukit ini ya. Pasukan musyrikin jumlahnya 3.000 orang. Ada 600 orang. Ada 600 orang di antara mereka yang pakai baju besi. Dan ada 200 pasukan berkuda. Sedangkan pasukan umat Islam awalnya 1.000, ketika sampai sini tinggal 300 orang. Kenapa? Dari 1.000 tinggal 700 orang. Iya. Orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu kalau diajak bersenang-senang mereka selalu siap. Diajak makan tamis gini ya, duduk-duduk sini, makan itu siap. Diajak perang, tunggu dulu. Dan mereka memang memisahkan diri. Tersisa 700 orang. Dari 700 orang itu Nabi SAW memilih 50 orang untuk menjaga punggung kaum muslimin. Karena perang terjadi di sana, yang mana jumlah yang sedikit itu terlindungi dengan adanya bukit ini. Setiap kali pasukan orang musyrik mau mengitari, melingkari gunung ini, menyerang dari belakang, nggak bisa. Karena ada 50 pasukan pemanah yang selalu melemparkan panahnya. Subhanallah, di awal peperangan itu Nabi SAW menawarkan pedangnya kepada para sahabat. Man ya'khudhu sayfi hadha? Siapa yang mau pakai pedangku ini? Subhanallah, semua sahabat angkat tangan. Karena semua angkat tangan, Nabi SAW mengatakan bihaqqih. Dia ambil pedang ini dan memberikan haknya. Maka angkat tanganlah seorang sahabat dari kalangan Ansar namanya Abu Dujana. Abu Dujana mengatakan, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa hak pedang ini? Kata Nabi SAW, antadriba bihil musyrikin hatta yanhani. Engkau pukul orang-orang musyrikin dengan pedang ini sampai bengkok pedang. Kata Abu Dujana, aku yang ambil ya Rasulullah. Maka diambil sama Abu Dujana. Disebutkan di buku sirah, Abu Dujana itu mengeluarkan selayar berwarna merah. Dia pakai ya imamah warna merah itu, dan orang-orang Ansar tahu kalau Abu Dujana pakai ini, itu dikenal dengan selayar kematian. Dia sudah siap mati. Abu Dujana ambil pedang Nabi SAW, berjalan di antara dua pasukan itu dengan congkak dan sombong. Di situ ada sebuah riwayat yang dipersisikan kesahihannya yang mengatakan, inna hadhil misya yubghiduha Allah. Jalan seperti ini, seperti Abu Dujana ini, dibenci sama Allah, kecuali di medan perang. Karena kadangkala kita perlu perang mental ya sama orang-orang musyrik untuk menunjukkan keberanian kita agar mereka jadi down. Di antara yang angkat tangan minta pedang itu juga sepupunya Nabi SAW, Zubair bin Awam, anaknya Sofia binti Abdul Muttalib. Zubair itu agak sedikit gimana ya, kok aku yang sepupunya malah nggak dikasih pedang itu, kok dikasihkan kepada Abu Dujana. Maka Zubair bin Awam ini diikutin Abu Dujana, kepingin melihat apa yang dilakukan Abu Dujana dengan pedang Nabi SAW. Subhanallah, Abu Dujana itu bisa sampai ke akhir safnya orang musyrikin dengan pedang Nabi SAW. Kemudian ketika dia hendak menebas seseorang, pedangnya itu ditarik. Selesai perang ditanya Abu Dujana. Kata Zubair bin Awam, aku ngelihat semua yang kau kerjakan. Aku kepingin tanya, kata dia.
Kenapa pedang itu engkau tahan ketika engkau hendak menebas seseorang? Iya, ketika aku hendak menebas dia, dia teriak, ternyata wanita, kata dia. Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Maka aku menghormati pedang Nabi SAW dari darah wanita, kata dia. Nggak jadi dia tebaskan dengan pedang Nabi SAW. Subhanallah jamaah, Allah berikan kemenangan kepada para sahabat Nabi. Sehingga pasukan musyrikin itu porak-poranda. Khalid bin Walid setiap mau mutarin di sini dipanah, nggak bisa dia, nggak berhasil. Umat Islam sudah sampai ke akhir pasukan musuh dan mereka lari. Apa yang terjadi di atas sini? Nganggur. 50 sahabat itu ngeliat kita nggak ada kerjaan di sini, udah selesai perang, kata dia. Padahal pesan Nabi SAW sebelum perang, kalah atau menang kalian tetap di sini. Kalian jangan turun sampai aku kirim orang kepada kalian. Setelah melihat nggak ada perang, mereka merasa kita udah menang. Dan dilihat para sahabat sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Ghanimah. Ya namanya manusia. Sebagian turun. Komandan pasukan pemanah itu namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Abdullah mengatakan, ingat loh pesan Nabi SAW. Kalah menang tetap kita di sini. Enggak, itu kita sudah menang, ngapain kita di sini? Kita bantuin sahabat-sahabat kita. Turunlah hampir 40 orang yang turun. Dari 50 orang. Turun mereka, Khalid bin Walid melihat tempat ini kosong. Berangkat Khalid dengan pasukan berkudanya, jumlahnya 200 itu. Diputerin, dibunuh semua sahabat yang ada di sini. Termasuk Abdullah bin Jubair terbunuh. Lalu mereka sahabat itu yang sedang nunduk-nunduk ya, ngumpulin harta rampasan perang. Udah mereka pikirin sudah selesai perang itu. Diserang dari belakang. Ketika diserang dari belakang, lari. Mendengar ada suara pasukan musyrikin yang awalnya kabur, mereka noleh. Lihat loh, Khalid berhasil nyerang dari belakang, kata dia. Akhirnya mereka balik lagi. Umat Islam berada di tengah jemaah. Seperti di antara dua capit ya, diserang dari belakang, diserang dari depan juga. Itu sebagian sahabat kabur sampai masuk ke kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam sebuah lubang ya. Beliau sempat pingsan. Beliau terluka ya, giginya patah, gigi seri beliau patah SAW. Gelang-gelang besi, baju besinya itu masuk ke pipinya, dahi beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kondisi yang sangat memprihatinkan. Hamzah terbunuh. Yang pegang benderanya kaum muslimin, orang-orang muhajirin itu siapa? Mus'ab bin Umair. Itu ditebas tangannya Mus'ab bin Umair. Diambil dengan tangan satunya, ditebas satunya, dipeluk sama Mus'ab bin Umair. Karena kalau bendera itu jatuh, kalah sudah. Ditusuk Abdullah Mus'ab bin Umair, tewas ya. Kalau nggak salah diambil oleh Ali bin Abi Thalib itu bendera. Lanjut peperangan jamaah, tapi jumlah sahabat sudah berkurang. Akhirnya ada informasi Nabi terbunuh SAW. Ketika dengar Nabi terbunuh, sebagian sahabat itu langsung shock. Sebagian itu duduk, pedangnya dilempar. Sampai ada sahabat Nabi yang namanya Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nadhr ini nggak ikut perang Badar. Anas itu ketika Nabi pulang dari perang Badar, Anas sempat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jikalau Allah perkenankan satu peperangan, aku bisa hadir di situ. Anas mengatakan, aku akan tunjukkan kepada Allah apa yang aku akan lakukan ya Rasulullah. Dia kepingin bela agama Allah ini jemaah. Dan subhanallah, ketika para sahabat sebagian duduk jemaah, Anas bin Nadhr dengan pedangnya ngelihat sahabat-sahabat duduk ini, kalian ngapain, kata dia. Di sini, kata dia. Katanya Rasulullah SAW meninggal dunia, kata dia. Loh, kalau Nabi meninggal ya kita ikut meninggal bersama Nabi SAW, kata mereka. Itu Anas bin Nadhr mengatakan, aku demi Allah mencium baunya surga di bawah Uhud ini. Anas itu tewas jamaah. Anas bin Nadhr ya, dalam kondisi nggak dikenali. Jadi hidungnya sudah dipotong, telinganya dipotong, dicincang sama orang musyrikin ya. Nggak ada yang kenal itu jenazahnya siapa kecuali adiknya, karena ada tanda khusus di jari jemarinya Anas bin Nadhr. Bagaimana kondisi para sahabat? Tadi mereka sudah terluka ya, ada 70 sahabat yang meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia itu Hamdalah ini ketika selesai perang sudah,
ditemukan dalam kondisi basah badannya. Maka Nabi SAW kirim orang tanyakan kepada istrinya, kenapa Hamdalah seperti ini? Hamdalah itu dimandikan sama malaikat. Kata istrinya, iya, dia keluar dalam kondisi junub. Ketika dia mendengar ya panggilan jihad ya khailallah irkabi, itu Hamdalah keluar dari rumahnya menuju ke medan perang. Mereka orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kita mencintai kehidupan ini. Singkat cerita, Hamzah yang terbunuh ya dibelah perutnya, dimakan ya, digigit, bukan dimakan ya, jantungnya itu atau hatinya dikunyah sama Hind bin Utbah, kemudian dimuntahkan kembali. Ya, Rasulullah SAW akhirnya mundur ke Gunung Uhud karena harus cari tempat yang tinggi ya. Dengan harapan ketika mereka di tempat yang tinggi mereka bisa melemparin kaum musyrikin dengan panah. Akhirnya kaum musyrikin merasa sudah menang. Mereka pulang, padahal Nabi belum terbunuh SAW. Dan selesai perang itu Nabi nyuruh para sahabat untuk mengumpulkan jenazah. Sudah. Di antara yang meninggal di itu ada namanya Usairim dari Bani Abdil Ashhal. Bani Abdil Ashhal ini qabilahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ada satu orang di qabilahnya Sa'ad yang nggak mau masuk Islam. Satu orang nih. Semuanya masuk Islam kecuali satu. Ketika mereka mencari keluarga mereka, tahu-tahu ada Usairim ini. Kata, engkau udah mau mati Usairim ini. Ditanya, engkau kenapa perang? Apakah karena fanatisme kepada golonganmu? Atau karena engkau masuk Islam? Enggak, aku masuk Islam, kata dia. Aku berjuang untuk Allah dan Rasul, meninggal dunia. Nabi SAW ketika dikasih kabar, dia itu beramal sedikit, belum sujud sekalipun buat Allah Azza wa Jalla, tapi dikasih pasal surga sama Allah SWT. Baik, intinya umat Islam dikasih kekalahan, terbunuh 70 sahabat. Apa sebabnya? Tidak taat sama Nabi SAW. Dan subhanallah, Allah itu menyebutkan tentang kondisi para sahabat Nabi ketika itu. Malish. Taib jamaah, apa penyebab kekalahan umat Islam? Allah menyebutkan penyebab kekalahan itu. Masya Allah. Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, sebagian kalian kepingin dunia dan sebagian kalian kepingin akhirat. Jadi mereka yang turun itu karena tergoda dengan dunia. Ingat, satu perintah Nabi tidak ditaatin, padahal di situ ada Nabi SAW, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Uthman, di situ ada Ali. Allah berikan kekalahan. Maka bagaimana Allah akan berikan kemenangan kepada kita tatkala kita mencintai dunia ini dan lupa dengan kematian. Maka mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran di sini, bahwasanya kita harus menata hati untuk taat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kehidupan dunia akan ditinggalkan. Bayangkan ya, gara-gara kesalahan sebagian orang itu 70 sahabat Nabi yang meninggal dunia. Barakallahu fiik jamaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Banyak cerita, mudah-mudahan kita ceritakan di waktu yang lainnya karena waktu sudah larut malam. Jangan lupa tamisnya dimakan lagi. Nah, dihabiskan. Baik, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.